Dalam rangkaian Natal saya percaya banyak sukacita yang kita boleh rasakan. Dan di dalam rangkaian Natal ini juga kita diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan sukacita yang besar. Tapi satu sisi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada sukacita yang sejati atau sukacita yang besar tanpa kesadaran akan dosa yang kita alami. Kita tidak bisa bersukacita untuk sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi kita diselamatkan, ditebus. Berarti ditebus dari apa? Diselamatkan dari apa? Nah oleh sebab itu ini adalah satu tema yang mungkin sedikit paradoksikal. Satu sisi kita sukacita besar, tapi satu sisi kita juga berduka cita yang besar. Nah inilah rangkaian Natal yang kita renungkan. Dan di dalam minggu lalu kita merenungkan dari makna Immanuel atau Allah beserta kita. Kita membahas bagaimana di dalam konteks perjanjian lama dari Yesaya pasal 7 dan 8. Kita melihat bagaimanapun rancangan daripada bangsa-bangsa, rancangan dan gempuran daripada si jahat itu tidak bisa meluluh lantakan kita. Ini adalah satu sukacita yang besar. Tapi pada hari ini kita akan merenungkan tema yang satunya, yaitu bagaimana di dalam keadaan seperti ini kita juga perlu merenungkan satu konteks untuk kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa dan Kristus datang menyelamatkan kita. Berarti ada satu pergumulan, ada satu kesadaran, juga ada satu lamentasi yang kita perlu renungkan di dalam momen Natal ini. Nah ini adalah satu bagian yang kita akan renungkan. Sebelum kita renungkan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kami tidak layak untuk menerima belas kasihan-Mu. Tapi kami bersyukur karena Kristus itu datang menjadi manusia untuk menebus kami, menjadikan kami milik Tuhan, dan bahkan menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sukacita yang sejati ini boleh terus kami rasakan. Kami menyadari Tuhan anugerah yang besar. Berkati Tuhan pemberitaan firman, dan biarlah kami boleh makin memahami isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita membuka bagian firman Tuhan. Ada dua bagian yang kita akan baca terlebih dahulu, yaitu di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan 21. Kita akan melihat kembali daripada apa yang kita sudah bahas sedikit di minggu lalu. Saya akan bacakan Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang kita mau tekankan ya. Satu lagi yang kita akan lihat yaitu dari Lukas pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-11. Ini juga adalah perkataan dari malaikat. Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita akan nanti membahas mengenai kata juru selamat. Di dalam bahasa Yunani ini dipakai istilah soter. Soter itu adalah istilah yang khusus sebetulnya disematkan hanya kepada kaisar. Nanti kita akan lihat bagian ini. Nah sekarang kita akan merenungkan satu konteks atau latar belakang ditulisnya bagian ini saudara. Ini ada perbedaan dengan surat atau bagian-bagian lain di dalam perjanjian baru. Dan ada perbedaan dengan Injil. Nah kita akan melihat perbedaan konteks itu apa saudara. Kalau Injil ditulis itu selalu ada dua konteks. Konteks bagaimana peristiwa kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu sampai dia mati, sampai dia bangkit. Ini konteks pertama, yaitu konteks terjadinya peristiwa. Tetapi konteks yang kedua adalah bagaimana Matius atau penulis Injil yang lain menuliskan Injil ini untuk mereka punya jemaat pada waktunya Matius. Nah ini konteks yang kedua. Maka kita akan melihat konteks pertama adalah waktu kelahiran Kristus sampai dia punya kematian dan kebangkitan. Ini rentang daripada Kaisar Agustus sampai Kaisar Tiberius. Dan lalu bagian yang kedua adalah waktu Matius menuliskan Injil ini, dia tuliskan kepada jemaat yang bagaimana kondisinya. Yaitu jemaat yang di dalam kondisi yang sangat susah hidupnya. Karena mereka berada di bawah pemerintahan Nero. Nah ini adalah konteks yang kedua. Kita akan nanti merenungkan satu persatu ya. Yaitu di dalam konteks yang pertama dan konteks yang kedua.
yaitu di dalam keadaan Israel lagi sedang menuju kepada kehancurannya. Saudara sekalian, kita harus tahu loh, bagi orang Israel peristiwa kehancuran Bait Allah yang kedua itu menghancurkan mereka punya identitas sebagai bangsa, identitas mereka sebagai satu negara, suku bangsa dan negara, dan identitas mereka sebagai orang yang beribadah kepada Yahweh. Karena Bait Allah itu pusat daripada segala sesuatu. Di situ tempat para imam besar melakukan penghakiman. Dan yang kedua itu adalah identitas mereka sebagai satu umat Tuhan. Dan ketika ini semua hancur, mereka itu seperti orang yang tidak ada tempat tinggal. Nah, ini sesuatu hal yang terjadi di dalam konteks orang Israel di dalam zaman-zaman Nero. Jadi mereka akan mengalami kehilangan daripada anggota keluarga, kehilangan rumah, kehilangan tempat identitas. Dalam keadaan seperti ini orang lagi bergumul berat loh. Ini bukan hanya orang, tapi satu bangsa lagi bergumul dengan sangat berat. Biasanya kalimat apa yang ingin didengar? Nah, ini kan pertanyaan sederhana ya. Kalau kita dalam keadaan yang sangat berat pergumulan hidup kita waktu dikunjungi oleh misalnya hamba Tuhan, kita berharap hamba Tuhan ngomong apa? Tenang, Tuhan akan menyertaimu, Immanuel. Bahagia kan ya, saudara dalam konteks itu? Tenang saja, badai pasti lewat. Kita mungkin lebih senang sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Ketimbang dibilang, bertobat kamu penuh dengan dosa. Wih, ini hamba Tuhan kurang ada sensitivitas. Ini Matius kurang ada social sensitivity. Kenapa? Karena orang Israel itu lagi ditekan oleh tentara pasukan Roma. Sekarang kok tiba-tiba di dalam Injil Matius dibilang, dia akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Berarti mereka orang berdosa. Saudara, di dalam bagian awal ini saya coba kasih sedikit introduction ya saudara. Waktu kalimat ini muncul, kita baru mulai sadar bahwa Injil ini diberitakan itu mendobrak daripada etika normal. Ini tabu loh ngomong seperti ini. Di dalam kedukaan misalnya, kita ngomong kalimat yang Tuhan Yesus bilang. Tapi salah satu bagian yang sangat-sangat sensitif itu ada di dalam Lukas 13. Pada waktu itu, orang-orang Israel lagi melakukan satu ritual yang sangat sacred. Mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Pada waktu itu Pilatus itu kemudian membunuh mereka dan kemudian darah mereka dicampur dengan korban itu. Itu kan adalah sesuatu tindakan yang ini bukan hanya kejam loh, tapi ini menista daripada kita punya agama. Tapi Tuhan Yesus punya respon apa? Kapan dikutuk? Tuhan Yesus tidak lakukan pengutukan. Tuhan Yesus tidak bilang, celakalah Pilatus atau whatever ya saudara. Dia tidak bilang itu. Tapi dia bilang begini, kamu pikir orang yang mati itu dosanya lebih besar dari kamu? Kamu kalau tidak bertobat kamu akan mati secara sedemikian. Oh ini sangat-sangat keras kalimatnya saudara. Ini orang lagi bergumul kan ya. Orang lagi terluka dia punya identitas. Tapi Kristus justru kasih kalimat yang lebih keras lagi saudara. Oleh sebab itulah kita bisa memahami Alkitab itu ada banyak sisi. Satu sisi adalah kalimat pengembalaan, kalimat penghiburan. Tetapi tidak semua kalimat adalah kalimat penghiburan. Maka Kristus juga bilang, aku datang bawa pedang. Kamu jangan pikir cuma damai-damai, aku bawa pedang memisahkan. Jadi ini adalah natur daripada Injil saudara. Kita harus melihat dua sisi ini. Satu sisi kita dihiburkan, satu sisi kita ditegur sampai hatinya luka. Jadi kita bisa melihat bagaimana waktu Injil ini Matius ditulis saudara. Itu tidak bisa didengar oleh orang-orang Israel yang hari itu lagi dalam keadaan krisis dan mau perang. Saya ambil contoh satu lagi sebelum kita nanti masuk ke dalam detail ya. Waktu Israel itu di dalam konteks lagi berupaya, mereka ada sempat sedikit waktu itu bisa mengeluarkan orang Roma dari Yudea. Ada satu harapan, secercah harapan. Di dalam bagian itu saudara, harapannya adalah kalimat-kalimat yang muncul. Kalimatnya, tenang saja Israel tidak akan kalah daripada Roma. Kita akan meluluhlantakan Roma. Kita umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita tidak mungkin dibuang. Ya kayak gitu ya. Bait Allah tidak mungkin hancur dan segala macam. Ini mirip kalimat siapa saudara? Ini mirip Nabi Hanania punya kalimat. Pada waktu Babel sudah menawan daripada orang-orang pilihan dari Israel. Itu ditawan ya tahun 605. Ditawan. Lalu Hanania khotbah di Bait Allah, dia bilang kalimat seperti ini. Gandar kayu daripada Yeremia dipatahkan dengan satu kekuasaan populer. Dia berkhotbah. Ini kalimat yang diharapkan saudara. Dan kalau tadi kita baca secara bertanggapan. Yesaya pasal 40. Apa yang kita baca di situ?
Tuhan akan mengumpulkan, Tuhan akan menyelamatkan. Itu kalimat-kalimatnya saudara. Ini kalimat yang bisa diterima. Tapi kalimat yang mengatakan kamu punya dosa, susah diterima saudara. Oke ya, jadi ini satu konteks yang kita mau lihat. Sekarang saudara, kita akan melihat lebih jauh lagi dari dua konteks yang tadi kita bisa lihat ya. Yaitu konteks pertama, kelahiran sampai Kristus mati dan bangkit. Itu konteks pertama. Lalu kita akan masuk di dalam konteks yang kedua. Itu di dalam keadaan yang paling berat daripada Israel di bawah penganiayaan Nero. Nah, bagian yang pertama saudara, saya akan mengajak kita merenungkan mulai dari Julius Caesar jatuh. Saudara sekalian, ini mungkin agak sedikit banyak kita berbicara mengenai sejarah. Tetapi saudara, kenapa kita pada akhirnya membahas juga mengenai sejarah? Karena sejarah itu adalah bagian Tuhan menyatakan dia punya pekerjaan. Itu di dalam sejarah. Jadi kalau kita tidak mengerti sejarah, saudara akan baca Matius itu dengan kering. Sekali lagi saudara, kalau kita tanpa konteks, kita tidak ada empati sama sekali. Kita tidak ada kegentaran, kita tidak bisa merasakan penderitaan orang. Tapi balik lagi, kalau kita tidak ada kepekaan, kita tidak ada kalimat penghiburan. Kita bisa tidak ada empati, itu problemnya saudara. Nah oleh sebab itu ya, dengan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah, kita mau gak mau perlu membahas mengenai sejarah yang sudah lewat saudara. Dan manusia yang tidak mengerti sejarah itu tidak mengerti peradaban sebetulnya. Dia tidak mengerti apapun juga. Karena sejarah selalu berulang dan apa yang kita bisa pelajari dari sejarah. Ya ironi ya, manusia ya tidak belajar dari sejarah. Itu faktanya. Nah baik, jadi kita akan melihat bagian yang pertama. Kaisar Agustus itu adalah yang melanjutkan daripada Julius Caesar. Julius Caesar sendiri itu memerintah cukup panjang ya, dari tahun 100 sebelum Masehi sampai tahun 44 sebelum Masehi. Nah, itu panjang sekali saudara. Dan dia itu adalah ahli perang, ahli strategi, manajemen daripada Roma, sehingga Roma hari itu dan dia punya pasukan hari itu tidak terbilang banyaknya. Sangat kuat. Tapi akhirnya karena dia kuat, dia mengambil satu keputusan yang tidak populer. Dia mengangkat dirinya menjadi diktator. Berarti pemimpin daripada Roma seumur hidup sampai mati. Ini bukan kaisar saudara. Nah oleh sebab itu beberapa orang senat itu mulai khawatir. Kalau Julius Caesar jadi raja, jadi diktator selama-lamanya, kami mau makan apa? Ya kayak gitu kan ya. Kami punya kue bagaimana dan seterusnya saudara. Jadi itulah sebabnya mereka mengadakan persepakatan untuk melakukan asasinasi kepada Julius Caesar. Salah satunya adalah yang dilibatkan Brutus. Akhirnya Julius Caesar dijebak, dia di dalam konteks rapat, kemudian para senat matiin dia dengan cara menujam. Dan terakhir Brutus itu kasih last blow, ditusuk terakhir. Singkat cerita, kita bisa tahu masuk ke dalam masa kegelapan. Salah satu masa kegelapan Roma itu adalah peristiwa setelah Julius Caesar mati. Karena semua mau merebut tahta. Ini sesuatu hal yang tidak lazim maksudnya ya. Dan di dalam proses perang saudara, itu Mark Antony, orang kepercayaan daripada Julius Caesar, dan kemudian Agustus, itu berkoalisi saudara. Dua koalisi ini punya tentara yang gendut-gendut. Bukan gendut orangnya saudara ya, pasukannya banyak maksudnya. Itu pasukan mereka itu kira-kira 200 lebih ribu orang. Pasukan dua ini saudara. Dan kemudian setelah mereka koalisi, mereka mengalahkan atau mengejar daripada pengkhianat, yaitu Brutus dan Cassius. Itu dikejar sama mereka. Dan kemudian pasukan daripada Agustus dan kemudian Mark Antony itu berhasil mengalahkan daripada pasukan daripada Brutus. Itu adalah peristiwa yang terjadi sekitar tahun 42 saudara. Di dekat dari Filipi. Nah itu sebabnya nanti Filipi jadi koloni utama. Orang-orang yang membela daripada Agustus yang menang perang itu diberikan satu teritori dan mereka bebas pajak di sana. Itu konteks yang spesial kalau kita nanti belajar daripada surat Filipi saudara ya. Singkat cerita saudara, peperangan itu membuat kira-kira 100.000 orang mati. Itu adalah perang saudara yang salah satu yang terbesar. Di dalam keadaan yang seperti itu, akhirnya Agustus itu berhasil meredam daripada situasi yang chaos. Jadi negara itu sudah mau hancur. Roma itu sebentar lagi udah hancur. Karena semua lagi perang saudara. Ini lagi rebutan kue. Oleh sebab itu ketika Agustus berhasil, dia itu sebetulnya sedang di dalam konteks menyelamatkan daripada kerajaan Roma. Roma ya, belum jadi kerajaan waktu itu. Nah meskipun dia kemudian menang, dia tidak akan pernah rasa secure sebelum semua itu di-eliminate.
Maka akhirnya Mark Antony itu juga dieliminate sama Agustus. Dia Mark Antony koalisi sama Cleopatra itu disikat habis sama Agustus. Tahun 24 kemudian Kaisar Agustus menjadi kaisar. Dan di situ nama dia dikenal sebagai apa? Sebagai Soter. Sekali lagi saudara ya. Di dalam konteks waktu itu, Soter, juru selamat, itu benar-benar satu title yang spesial untuk raja. Khususnya Agustus. Agustus bilang, saya ini penyelamatmu. Kamu tahu, saya penyelamatmu. Saya memenangkan perang, saya menjamin keadaan Roma itu aman. Hebat dia saudara. Dari tahun 24 sampai tahun 14 Masehi. 24 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Dia memerintah sedemikian lama dan di bawah kekuasaannya Roma aman. Itu kaisar pertama saudara, Kaisar Agustus. Jadi kita bisa melihat di dalam konteks Agustus naik tahta, dia mengatakan dirinya adalah Soter, juru selamat. Dan saudara tahu yang dilakukan oleh Matius dan juga Lukas. Di dalam konteks Roma lagi berjaya, dia mengatakan apa? Lukas ataupun Matius. Dia mengatakan Yesus Kristus juru selamat. Ini adalah secara politik itu sangat polemikal. Itu yang dinyatakan di dalam Alkitab saudara. Sekali lagi yang kita mau renungkan apa? Kita renungkan bahwa konteks daripada Injil itu bukan malu-malu kucing saudara. Malu, diam, hening, pelan, bawa tanah terus. Tidak saudara. Tetapi sesuatu yang berani, sesuatu yang meledak, sesuatu yang tidak memperdulikan. Bukan tanpa hikmat maksudnya ya. Karena Alkitab sendiri bilang harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu ada konteksnya. Tapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, itu adalah sesuatu yang berani dinyatakan. Itu konteks daripada Alkitab. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 yang kita baca tadi, itu kata menyelamatkan mereka. Ini kata kerja daripada Soter, saudara. Yaitu adalah sose, ini dalam bahasa Ibraninya ya. Jadi kata kerja dan kata title itu disematkan kepada Kristus. Itu jadi polemik baru di dalam seluruh kerajaan Israel, seluruh kerajaan Roma nanti. Maka orang-orang Kristen tidak menyembah kaisar, saudara. Mereka hanya menyembah kepada Kristus. Itulah sebabnya nanti orang-orang Kristen ini dianiaya begitu buruk sama Nero. Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Kenapa Nero itu ambil kambing hitamnya orang Kristen? Salah satunya karena ini. Karena orang Kristen tidak mau takluk kepada kaisar. Tidak mau menyembah kami. Saya sudah buat patung besar, kamu tidak mau nyembah. Jadi yang kita bisa lihat apa? Iman orang-orang Kristen itu bukan iman di dalam ruang private saja. Bukan. Tetapi iman yang dinyatakan sampai ke dalam ruang publik dengan satu boldness, satu keberanian. Itu yang dimaksudkan di dalam Injil. Dan itu juga yang diimani sama orang-orang Kristen nanti. Kita bisa lihat bagian-bagian ini, saudara. Jadi, ironis sekali kalau hari ini kita bilang iman itu hanya ranah private. Tidak, saudara. Iman itu harus dimanifestasikan keluar. Kalimat kebenaran harus diungkapkan. Itu sebetulnya Injil, saudara ya. Jadi kalau kita ngomong iman itu hanya ruang private, kapan kita bisa menyatakan keselamatan itu bagi segala bangsa? Kan namanya private saudara. Nggak bisa. Nah sekarang bagian yang berikutnya masih di dalam bagian pertama. Kita melihat Tuhan itu memakai sejarah saudara. Tuhan memakai sejarah. Dan di dalam konteks Tuhan memakai sejarah, kita bisa memahami waktu Kaisar Agustus naik jadi raja. Yang dia lakukan salah satunya adalah menyuruh seluruh orang di wilayah jajahannya itu untuk melakukan sensus penduduk. Dan Maria salah satu yang harus pergi ke Bethlehem karena itu. Kalau tidak ada Kaisar Agustus, kalau kita berandai-andai saudara, Maria tidak mungkin jauh-jauh udah usia hamil tua saudara. Perjalanan berapa lama dari Galilea sampai ke Bethlehem, mungkin naik keledai, mungkin nggak tahu saudara ya. Kita bisa melihat itu sesuatu hal yang tidak mungkin jadi pilihan. Orang zaman itu enggak, kita nikah pulang kampung aja lah biar diurus mertua. Enggak, itu bukan mertua. Itu orang tuanya Yusuf pun ada di Galilea saudara ya. Jadi mereka semua ada di Galilea. Itulah sebabnya kita bisa lihat, ini ada campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu saudara. Hari itu Kaisar Agustus dengan kekuasaannya menyuruh semua orang taat dia. Tetapi di dalam intervensi Tuhan, justru momen itu menjadi momen yang dipakai sehingga Kristus lahir di Bethlehem. Jadi kita bisa lihat bagian-bagian ini saudara. Tuhan mengendalikan sejarah. Itulah bagian yang kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 8 minggu lalu kita bilang ya. Silakan buat kesepakatan, silakan kamu ambil keputusan, silakan kamu lakukan apapun bangsa-bangsa. Tapi itu tidak akan terjadi karena apa?
Tuhan Allah menyertai kami. Coba lihat bagian ini. Kita bisa lihat waktu Allah yang kita sembah itu Allah yang berdaulat, saudara. Pertanyaan sederhana, apa yang kita khawatirkan sebetulnya? Kalau kita percaya dia berdaulat, saudara. Waktu kita percaya dia berdaulat dan kita mengerjakan kehendak dia, taat kepada dia, seharusnya tidak ada yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Tapi jangan samakan tidak khawatir dengan konyol ya saudara, itu dua hal yang berbeda ya. Nah oleh sebab itu, ini masa bagian pertama. Tahun 24 sampai tahun 14 Masehi, itu raja daripada Agustus memerintah. Lalu setelah itu, naik tahta adalah Tiberius. Kita lihat sedikit ya catatan yang ditulis oleh Lukas. Lukas ini sangat detail. Dia ini sebetulnya adalah dokter, tapi dia jadi sejarawan juga saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2, Lukas pasal 3, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, saudara. Di dalam ayat yang pertama, Lukas 3 ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Kita bisa lihat bagian ini ya. Dan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Ini adalah tahun pemerintahan Tiberius ke-15. Kita bisa tahu itu adalah kapan, saudara. Karena raja daripada Tiberius itu naik tahta setelah Agustus mati tahun 14, maka 15 tahun kemudian itu tahun 29. Kita ada banyak keuntungan dari catatan daripada Lukas. Nah oleh sebab itu saudara, hari ini kan mulai muncul banyak kaum liberal yang mempertanyakan historisitas daripada Kristus. Dan oleh sebab Lukas catat dengan begitu rapi saudara, kita bisa dibantu untuk menjawab orang-orang liberal yang butuh satu konfirmasi mengenai sejarah juga. Kita bisa rekonstruksi keberadaan Kristus dan pelayanan dia. Cukup detail saudara. Nah ini di dalam konteks Tiberius ya. Dan kemudian dia memerintah sampai tahun 37. Masehi. Setelah itu digantikan oleh Caligula. Caligula tidak terlalu penting karena cuma beberapa tahun saja. Hanya sampai tahun 41 saja dia memerintah, 4 tahunan kira-kira gitu. Dan setelah itu diganti oleh Raja Claudius. Dari 41 sampai tahun 54 Masehi. Nah Claudius ini saudara, kita memahami dia juga adalah salah satu raja yang berperan penting di dalam konteks Alkitab. Siapa Claudius? Claudius itu adalah seorang raja yang pada tahun 49 dia ambil satu keputusan. Seluruh orang Israel dari Roma harus hengkang. Harus pergi semua dari Roma, semua pergi. Setelah semua pergi, saudara, itu ada peristiwa yang tercatat di dalam Kisah Rasul. Ada siapa yang ikut terusir di situ? Ada namanya Aquila dan Priscilla. Mereka terusir dari Roma, mereka akhirnya ke Korintus dan ketemu siapa di sana? Ketemu Paulus, saudara. Coba bayangkan ya. Raja-raja punya keputusan. Mereka lakukan apapun, menganiaya dan lakukan segala sesuatu. Saudara. Kita lihat bagian daripada sejarah, kita bisa lihat ada Tuhan punya tangan yang berkuasa. Bagaimana mungkin Aquila dan Priscilla bisa ketemu Paulus di Korintus? Belum kenal satu ya saudara. Kalaupun sudah kenal mau ketemu nggak gampang juga dalam konteks pelarian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu waktu mereka ketemu saudara, ini waktu mereka ketemu mereka bercerita satu sama lain dan tinggal cukup lama jadi tukang tenda bareng-bareng lagi ya saudara. Dan setelah itu kita bisa merekonstruksi bahwa Priscilla dan Aquila menceritakan kepada Paulus apa yang dihadapi oleh mereka di Roma. Kondisi jemaat Roma bagaimana, perselisihannya bagaimana, tantangannya bagaimana dan seterusnya. Dan ketika diceritakan kepada Paulus, inilah yang kemudian membuat Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ini makanya di dalam rentang waktu ya kalau kita berandai-andai, kalau Claudius tidak ambil keputusan apapun, Priscilla Aquila tidak pergi, tidak ketemu Paulus, surat Roma juga tidak ditulis. Coba bayangkan saudara. Surat Roma sangat memberkati. Tapi ini adalah bagian yang kita bisa lihat di dalam satu rangkaian sejarah. Tuhan berdaulat atas sejarah manusia. Dan Tuhan memimpin umatnya. Bagaimanapun kondisinya Tuhan menyertai. Ini sesuatu hal yang menghiburkan kita pada waktu kita memahami sejarah. Saudara. Kita mengerti bagaimana segala sesuatu itu terjadi. Meskipun tidak di dalam kesempurnaannya. Kita mengerti bagian-bagian penting minimal.
Berikutnya saudara, nah ini kita akan masuk ke dalam konteks yang kedua ya. Karena ini sebentar kita akan bicara Nero. Tetapi dari Agustus sampai Tiberius, Caligula, Claudius, kita bisa melihat ini adalah kenapa penting membahas raja-raja ini. Jawabannya karena ini adalah konteks perjanjian baru. Ini kenapa penting saudara. Kalau ini semua diangkat ya, kita hanya membaca ini seperti apa ya ilustrasinya, perangko tanpa amplop begitu misalnya ya. Itu cuma perangko saja, dia tidak fungsi cuma jadi collector item misal. Jadi dia kehilangan dia punya konteks. Ini kalau orang pengumpul perangko saudara ya, perangko sama amplopnya itu tidak dipisahkan. Kenapa tidak dipisahkan? Karena dia kehilangan nilai historis. Misalnya, ini jadi cerita perangko dikit ya, ini ilustrasi saudara ya. Misalnya ada perangko di dalam zaman perang, itu ada cap khusus militer Mesir, militer Israel. Saya punya satu itu ada cap militer Israel, pakai gambar rusa, dicap. Itu kalau saya ambil perangkonya saudara, perangko ini jadi tidak ada harganya. Jadi kayak perangko bekas saja gitu. Padahal ini perangko dengan amplop itu satu konteks yang punya nilai historis tinggi. Ini surat dari jenderal siapa, dikirim kepada siapa, di mana. Itu penting saudara. Kalau enggak dia cuma ya gambar bagus ya, gambar that's it, selesai. Nilainya habis saudara. Dan demikian juga waktu kita merenungkan bagian firman Tuhan. Kita bisa banyak terpukau tetapi ketika ada konteksnya itu jadi sesuatu yang sangat memberkati dan melengkapi. Itulah sebabnya ya. Kenapa hari ini kita ambil waktu sedikit untuk membahas rangkaian catatan sejarah dan Tuhan yang bertahta di dalam sejarah yang panjang dan besar itu. Oke, ini satu bagian ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua. Ini adalah konteks di mana Matius menuliskan Injilnya kepada orang-orang yang hari itu di dalam keadaan yang sangat susah di bawah pemerintahan Nero. Nero itu siapa saudara? Nero itu anak tiri daripada Claudius. Agrippina itu adalah ibu daripada Nero. Ya, ibu Nero ini sudah menikah dengan seorang pejabat dan pengusaha, tapi tidak terlalu sukses. Maka dia menceraikan dari suaminya. Dia sendiri berkerabat dengan Caligula. Dan kemudian setelah itu terjadi, lalu dia ambil kesempatan waktu istri daripada Claudius meninggal, dia ambil kesempatan dengan kecantikannya menggoda daripada Raja Claudius. Akhirnya Raja Claudius ya menikah dengan Agrippina. Di catatan sejarah, kalau nggak salah Suetonius bilang Agrippina itu cantiknya luar biasa. Kayak bidadari, ini menurut dia ya saudara, kita nggak tahu ya. Tapi licik dan jahatnya itu luar biasa menakutkan. Ini catatan sejarah. Lalu setelah menikah, Claudius sendiri sudah punya anak namanya Britannicus. Britannicus pada waktu itu masih umur kira-kira 14 tahun. Dan karena dia punya anak Nero itu lebih besar, usia 17 tahun, maka yang dilakukan perempuan tersebut adalah hasut atau bagaimanalah membujuk dengan cara bagaimana supaya yang jadi putra mahkota itu adalah Nero. Jadi setelah Nero itu disahkan sama Claudius, dia naik tahta. Lalu mungkin di dalam peristiwa kehidupan rumah tangga mulai terjadi chaos. Maka Claudius mulai menyesal ambil keputusan ini. Aduh, kenapa ya saya tergoda sama si Agrippina? Ini keputusan yang tidak tepat ini. Waktu dia mulai khawatir itu, Agrippina tahu dan yang dilakukan oleh Agrippina kemudian adalah dia racuni Claudius, mati tahun 54. Lalu Nero naik tahta. Waktu Nero naik tahta, dia mulai sadar. Ini adalah didikan ibu itu mencelakakan anak. Lah kira-kira demikian saudara ya. Waktu dia naik tahta dia tahu. Yang bakal mengancam saya punya posisi adalah adik tiri saya, Britannicus. Ini laki-laki ini bahaya nih meskipun masih 14 tahun. Maka mirip dengan ibunya yang meracuni papa tirinya, dia juga racuni adiknya. Di dalam sebuah pesta dia kasih racun sama adiknya itu. Adiknya kemudian jatuh dan berbusa-busa, itu dia bilang, oh tenang, dia cuma sakit ayan. Bayangkan saudara ya, tenang saja. Jadi waktu adiknya keracunan dan mati, dia lagi makan-makan biasa saudara. Itu adalah pembunuh berdarah dingin. Itu adalah Nero. Dan beberapa waktu kemudian, Nero kemudian juga mulai tidak senang dengan ibunya. Ibunya kan terlalu diktator ya saudara ya. Ini yang kontrol hidup saya. Ini mama ya misalnya gitu ya. Apa-apa saya diatur. Jadi dia bilang saya bukan boneka. Lalu dia mulai mau sabotase kapal ibunya waktu ibunya lagi pergi. Tenggelam kapalnya. Sayangnya ibunya berhasil selamat dan berenang ke tepian.
Ibunya kemudian tulis surat, entahlah isi suratnya apa, saudara. Mungkin aduh anakku, kesiannya aku mungkin mau tenggelam atau bagaimana lah, saudara. Lalu dia baca surat itu, bukannya senang, tapi tentu dia sedih ya. Lalu dia kasih satu bukti palsu, taruh belati di dalam surat itu. Lalu dia rekayasa sehingga dia mengatakan itu ibunya, itu mau plot bunuh dia. Akhirnya ibunya dieksekusi. Saudara, setelah ibunya mati, gurunya juga dia matiin dan lain sebagainya. Banyak yang dia matiin satu-satu, kita tidak bisa cerita semua saudara ya. Tapi setelah itu terjadi, dia adalah raja gila yang tidak ada filter lagi. Tidak ada yang bendung dia punya kegilaan. Dia lakukan apa? Foya-foya, dia berjudi habis-habisan. Tiap kali kunjungan ke satu tempat, digambarkan oleh para sejarawan, ada Tacitus dan lain-lain, itu dia bawa 1000 kereta. Jadi itu di dalam konteks dia kemewahan besar-besar. Dan dia ada ide gila. Ide gilanya adalah dia ingin buat yang namanya The Golden House. Golden House itu remainnya atau sisa-sisa puing-puingnya masih ada di Roma, saudara. Jadi dia pikir, saya mau buat Golden House. Rumah yang megah besar. Di dalam penemuan arkeologis, rumahnya itu, rumah yang dia tinggali ada 300 kamar. Itu kamar utamanya, ruang utamanya itu bayangan 300. Selalu saudara, kalau kita gambarkan dia punya ide adalah dia menuntut supaya semua langit-langit itu penuh ornamen. Kalau kita kan plafon putih cukup kan saudara ya. Kalau dia enggak, semua ada gambar, lukisan maestro, ahli seniman. Lalu setiap pinggirnya itu disepuh dengan emas murni. Nah itu yang dilakukan dan hiasan daripada mutiara, daripada permata, batu-batu dan lain sebagainya. Gading-gading itu semua jadi dekorasi rumahnya. Ditambah dengan pilar-pilar. Dan yang dia lakukan juga adalah Palatian Hill, Roman Forum, daerah Colosseum sekarang juga. Itu satu area dijadikan tempatnya dia semua. Dan sebelum itu Colosseum berdiri saudara, itu adalah tempat danau buatan yang dia buat saudara. Coba hebat orang ini saudara. Antara bukit dengan bukit di tengahnya dia buat danau buatan. Itu teknologi canggih saudara. Maka itu menuntut dia untuk punya kira-kira 80 hektar. Supaya dia punya keinginan terpenuhi. Belum kebun bunga, binatang-binatang, penangkaran-penangkaran dan lain sebagainya. Burung-burung. Semua itu dia mau. Tapi tempat tidak ada. Gimana caranya? Saya punya ide brilian. Inilah my legacy gitu kan. Saya punya peninggalan. Banyak orang jatuh karena hal seperti ini, saudara. Salah satunya Nero. Bagaimana caranya? Ini lihat kiri kanan rumah padat penduduk ya gitu ya. Mungkin kumuh atau enggak kita enggak tahu. Tapi yang pasti jalannya sempit-sempit saudara. Setelah dia pikir-pikir lagi, dia kemudian bakar. Dia bakar, mungkin suruh orang saudara. Bakar dan kemudian dari 14 distrik yang ada di kota Roma, 3 distrik kebakaran. Dan kebakarannya kira-kira 39 hari saudara. 39 hari. Kebakaran dan yang dia lakukan apa? Salah satu sejarawan bilang pada waktu kebakaran besar dia lagi nyanyi operanya Troya, ya saudara. Nyanyi. Ini orang psikopat memang. Jadi kita bisa memahami saudara, apa yang dia lakukan. Sudah bakar semua habis, udah 39 hari itu juga nggak ada banwir kan ya. Nggak ada pemakaran, jadi melululantakan banyak area. Makin besar mungkin dia makin bahagia saudara. Dia butuh tanah banyak saudara ya. Akhirnya setelah itu selesai kebakaran yang dia lakukan adalah mari kita meeting. Ya kalau kita manusia normal kiranya meeting untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Oh tidak, dia membuka dia punya master plan. Master plan-nya sudah ada saudara ya. Master plan dan dia mulai eksekusi bangunan itu. Itu dimulai sekitar tahun 64 atau 65. Jadi mulai dari situ dia pakai uang Roma habis-habisan untuk bangun daripada dia punya Golden House. Lah sekarang uangnya habis. Bagaimana? Oh gampang. Mari kita matiin tuan tanah yang ada di Spanyol dan di Afrika. Itu yang dilakukan oleh Nero. Dan kekuasaan daripada Roma hari itu dari Maroko yang sekarang itu di ujung daripada Afrika ya. Mesir sampai ke daerah Britain dan separuh Eropa. Itu semua adalah wilayah kekuasaannya dia. Maka yang dia lakukan adalah kalau kurang uang gampang. Peras saja tuan tanah di mana-mana. Matiin orangnya, ambil tanahnya, jual. Itu yang dilakukan oleh Nero. Lalu masih kurang. Oke, pajak kita naikkan. Sebelumnya kebijakan raja-raja sebelumnya adalah orang miskin yang terlantar tidak dibawa pungut pajak. Sekarang ambil semua pajak. Itu yang dilakukan saudara. Nah kalau sudah begini, apa yang akan terjadi saudara? Orang mulai kelaparan. Kalau orang lapar itu kan
cara bekerja otak kan kurang normal sedikit ya saudara. Kalau kita yang lagi mulai diet ya, baru mulai. Baru mulai, kalau udah agak panjang kan lumayan ya. Tapi kalau baru mulai, biasanya tingkat kesabarannya sangat rendah. Gulanya kurang kan ya. Jadi emosinya tinggi saudara. Lah ini kalau kita diet, mau makan masih tinggal bayar ada. Lah mereka di dalam kondisi uang tidak punya, makanan tidak punya. Itu sudah sangat sensitif. Jadi ini adalah kondisi yang merata di dalam seluruh wilayah jajahan daripada Roma. Termasuk Yudea. Makanya nanti tidak lama akan meletus perang. Itu revolusi daripada orang-orang Israel tahun 66. Dia bangun rumah tahun 64 ya kira-kira. Tahun 64, 65. 1 tahun kemudian meletus perang. Kenapa begitu saudara? Karena yang terjadi adalah orang-orang bawahannya dia disuruh paksa untuk ngambilin uang. Ada dikorupsi dan lain sebagainya. Jadi kesenjangan antara yang kaya dengan miskin itu terlalu besar. Nah setelah itu saudara, dia terus paksa dan di dalam keadaan yang sudah mulai membangun, itu rakyat kan mencurigai ini kaisar kami nih yang bakar. Dia bilang enggak, bukan kami, bukan saya dia bilang. Tapi orang Kristen itu. Kenapa begitu saudara? Karena orang Kristen yang paling gampang jadi kambing hitam. Alasan pertama sederhana. Kamu lihat orang-orang Kristen ini. Mereka tidak mau menyembah saya sebagai raja. Sebagai juru selamat misalnya gitu ya. Mereka juga tidak mau menyembah dewa-dewa kita. Ini adalah pengkhianat. Ayat 1. Lalu orang-orang Kristen yang sudah dibenci dan dimusuhi, itu juga di dalam keadaan yang secara ekonomi juga menderita. Di dalam Roma, mereka ditangkapin semua. Itulah yang kita kenal dengan Quo Vadis ya saudara ya. Ditangkapin dan kegilaan daripada Nero itu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Dia punya ide yang jahat untuk mematikan orang, menakutkan saudara. Kita tidak usah cerita satu-satu lah ya saudara. Tapi ini bagian penganiayaan besar terjadi itu di Roma dan melebar kemana-mana saudara. Penganiayaan itu kita jangan pikir cuma di Roma saja ya. Enggak. Itu ketika dicetuskan bahwa yang lakukan adalah orang Kristen. Seluruh orang Kristen kena dampaknya. Dan ini satu bagian yang menyedihkan di dalam sepanjang sejarah. Dan saudara tahu atau enggak. Di dalam konteks inilah Petrus dan Paulus itu mengalami penderitaan sampai kematian. Jadi saudara, momen-momen Injil Matius ini ditulis. Kita tidak tahu ya, kira-kira tahun 60 awal sampai sebelum tahun 70. Itu Injil Matius ditulis. Di dalam rentang waktu 10 tahun ini saudara, itu Petrus dan Paulus mati di dalam penganiayaan. Paulus sendiri sudah berapa lama di penjara di Roma. Udah beberapa lama saudara. Dia dipenjarakan di Roma. Mungkin dari awal tahun 60-an. Jadi Matius sangat aware dengan situasi seperti ini. Penderitaan di mana-mana saudara. Jadi kita bisa lihat ya, waktu ditulis itu ternyata situasinya itu bukan kayak malam Natal gitu maksudnya ya. Silent night, bukan kayak gitu saudara. Dalam keadaan pertempuran, chaos, ada orang mati di sana, mati di sini, umat Tuhan mungkin kocar-kacir kemana-mana. Dalam keadaan yang kacau. Ini waktu Injil ditulis, Matius khususnya ya. Nah sekarang saudara, kita akan masuk lebih jauh lagi di dalam konteks tadi kita ngomong Roma secara keseluruhan. Sekarang kita menyingkir dikit ke daerah Israel. Mulai dari Galilea sampai Yehuda. Tahun 66 itu pecah perang. Kenapa pecah perang saudara? Karena mereka di dalam keadaan yang digencet tadi. Kekurangan makan, miskinan. Mulai muncul orang-orang zelot. Yang mulai mempropagandakan. Kita anti pajak. Karena pajak terlalu tinggi gitu. Kita anti pajak. Dan yang dilakukan oleh orang-orang zelot. Saya mungkin pernah ngomong di beberapa waktu sebelumnya ya. Orang-orang zelot ini menjadi asasin. Itu namanya sikari. Mereka adalah orang-orang yang memang membantai daripada orang Israel yang antek-antek Roma. Jadi orang zelot itu pertama habisin dulu antek-antek daripada Roma. Dihabisin sama dia. Mereka lakukan protes anti pajak. Lah kalau sudah anti pajak saudara, si Nero lagi mau bangun rumah gede gitu. Apa yang dilakukan? Diopres lah gitu kan ya. Jadi kita akan lihat ini tensinya makin lama makin tinggi. Dan setelah itu saudara, ada satu peristiwa yang dicatat oleh Suetonius ya, sejarawan sama Yosefus. Dia bilang, salah satu yang mencetus adalah karena banyaknya orang-orang non-Israel yang tinggal di wilayah mereka. Maka ada satu kejadian ketika orang Israel lagi beribadah di sinagoge, di depan itu ada merchant atau pedagang yang bukan Israel, dia lagi bakar burung untuk Allahnya. Oh marah saudara. Terjadi perang. Setelah terjadi perang, saudara, mulai namanya ada seorang yang namanya Florus. Dia kirim pasukan dan karena orang Israel sudah mulai tidak mau bayar pajak, dia kirim pasukan masuk ke dalam bait Allah.
Saudara kalau tahu ada tulisan di Bait Allah, komplek Bait Allah ya, Court of Gentiles. Jadi lapangan untuk orang-orang non-Yahudi. Waktu mau nyebrang, saudara ada tulisan, kalau nyebrang darahmu halal. Ya kira-kira begitu ya saudara. Kamu akan dibunuh kalau nyebrangin kompleks. Sekarang Florus bawa pasukan masuk ke Bait Allah. Ngapain? Bukan mau beribadah saudara. Dia masuk ke sana karena orang Israel tidak mau bayar pajak. Setelah masuk ke sana yang dia lakukan adalah dia ambil 17 talenta perak. Itu kira-kira uang sekitar 7,5 sampai 8 M. Diambil. Coba ya bayangkan saudara ya. Kita bisa lihat ya. Violence itu hanya akan mengarah kepada violence. Kekerasan itu kalau disikapi dengan kekerasan dia hanya ada eskalasi. Makin lama makin kacau. Ya, itu gambarannya saudara. Maka Florus kemudian bawa pasukan masuk ke Bait Allah, ambil harta Bait Allah. Terus kasih ke kaisar. Dia bilang kamu mencuri, ini punya kaisar kok. Setelah itu orang Israel yang tidak terlalu punya pasukan hari itu. Dia buat syair. Florus kamu orang miskin ya, ngambilin uang. Nggak ada apa, uang sendiri misalnya gitu kan ya. Setelah itu Florus dibegituin saudara, makin emosi dia. Besoknya dia bawa pasukan lagi. Yang kemudian ngomong begitu ditangkepin satu-satu dan disalipin masing-masing saudara. Itu adalah penuh darah waktu itu. Itu sekitar tahun 65, tahun 66 saudara ya. Jadi singkat cerita, karena hal ini semua orang Zelot turun dan untuk sementara waktu tahun 66 mereka berhasil menguasai wilayah Israel. Lumayan hebat saudara dalam tanda kutip. Nah di dalam konteks tahun 66 itu, waktu Israel untuk sementara waktu bisa menang terhadap Roma. Ini kalau kita ngomong Hanania tipe-tipe nabi palsu, Hanania laku keras nih tahun 66 ya saudara. Tinggal khotbah saja, kita kuat, kita menang dan lain sebagainya ya. Tapi Matius bilang apa? Matius bilang dia akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Wah ini sesuatu yang secara konteks lain total saudara. Tetapi kita bisa lihat sekali lagi. 66 itu hanya untuk sementara waktu saja mereka bisa mengendalikan situasi. Itu muncul orang-orang Zelot satu-satu. Muncul satu-satu saudara. Jadi pemimpin pasukan Sikari atau asasin itu menguasai kota. Tapi kemudian karena Florus dan lain-lain mulai pergi dan Herodes Agripa juga pergi meninggalkan wilayah itu karena terlalu keruh. Maka kemudian yang dilakukan oleh Nero. Nero kirim Jenderal Vespasianus dengan 4 batalion. Tahun 66-67 dikirim batalion dan lakukan peperangan mulai dari wilayah Israel paling utara, Galilea. Dan didesak terus mundur, makanya orang-orang Zelot akhirnya pergi semua ke Yudea. Terus diserang habis. Dan tahun 68 Nero mati. Vespasianus harus pergi ke Roma jadi kaisar. Jadi Vespasianus akhirnya mengutus yang namanya Jenderal Titus. Titus lakukan penyerangan lanjut sampai tahun 70 hancur habis. Itu adalah akhir daripada kerajaan Israel, bangsa Israel dan agama Yudaisme sebetulnya. Kalau kita mau ngomong. Sejak saat itu tidak ada lagi sacrificial system. Siapa imamnya? Mana tempatnya? Korbannya mau korbanin di mana? Nggak ada saudara. Berhenti sampai hari ini. Mereka mau nangis bagaimanapun, bangun bagaimanapun tidak mungkin terjadi lagi saudara. Dan itu yang menjadi masih pengharapan orang Israel sampai hari ini. Itu satu ironi yang terbesar sih. Tapi balik lagi saudara, kita melihat apa di dalam bagian ini? Kita melihat kehancuran yang begitu dalam. Pelan-pelan terus masuk sampai makin lama makin hancur. Dan tahun 70 hancur. Tahun 72 sampai 74 itu Roma habiskan sampai benteng Masada. Jadi kita kalau misalnya pergi ke Israel ya, ada benteng Masada. Itu adalah tempat pertahanan terakhir dari orang-orang Israel. Habis semua tahun 74. Setelah itu dia tidak pernah kembali lagi sampai hari ini. Jadi saudara, kita mau memahami, Matius itu tulis kepada jemaat yang dalam kondisi seperti ini. Sekali lagi ya, kondisi seperti apa? Lukanya luka berat ya. Terus ada keluarga yang hilang, ada yang meninggal, tempat kita tidak ada, rampok semua. Terus Israel bercerai dan lain sebagainya. Itu situasi yang sudah sangat kalut. Dalam keadaan seperti ini, berita apa yang cocok saudara? Badai pasti berlalu. Apa berita cocoknya? Mesias akan datang. Mesias sudah datang, tapi kamu salah lihat gitu. Maka yang dilakukan oleh Matius adalah mengatakan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa salah satu yang paling susah adalah gagal lihat Tuhan punya pekerjaan. Itu adalah yang paling susah saudara. Kalau sudah tidak lihat, ya tidak lihat.
Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Itu adalah dosa Israel, saudara. Mereka gagal lihat Kristus. Dan Matius kasih tahu lagi dari awal. Dia akan selamatkan umat dari dosa mereka. Dialah sang soter. Itu kalimat yang besar, saudara. Dan ini diberitakan kepada orang-orang Israel di dalam keadaan yang seperti ini. Bagi kita ya saudara, di dalam konteks penggambalaan, ini bukan kalimat yang tepat ya. Paling baik itu apa? Tuhan mengerti ya, Tuhan peduli. Dan kalimat-kalimat yang ringan dan membuat hati bisa berbunga-bunga. Tenang, masa penderitaan cuma sebentar lewat, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan. Tinggal kutip saja bagian perjanjian lama. Salah satu yang kita bisa kutip misalnya, Yesaya 40 tadi salah satunya. Nanti kita bisa lihat lagi Mika pasal 5. Kita bisa lihat lagi bagian-bagian lain saudara. Terlalu banyak untuk bagian-bagian yang kita bisa pakai untuk pembenaran. Tetapi di dalam bagian ini kita bisa lihat sekali lagi ya. Itu adalah bagian di mana Matius menegur dosa Israel. Berarti menegur dosa itu kita harus sadar bahwa itu bisa mendobrak semua etika sosial. Saudara. Bagi kita menegur itu kapan waktu yang tepat menegur? Pikir-pikir lagi, mungkin hampir tidak ada konteks yang tepat untuk menegur. Saudara. Salah satu teman saya, dia dari Afrika. Dia waktu kita di dalam satu kelas, itu kelas Intercultural Reform Theology, kita lagi bahas tentang Daud, Batsheba, dan Nathan. Waktu dia cerita, di dalam konteksnya yang super hierarchical, hierarki yang super di sana saudara, itu sangat top down. Kita Asia ya mungkin juga lah, tapi nggak semenakutkan itu. Dia bilang begini, itu kalau saya pikir yang jadi Nathan itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Bukankah dalam konteks kita kan dia nabi lebih tinggi dari Daud kan gitu kan lah kira-kira. Kenapa menakutkan? Karena bagaimanapun juga waktu Nathan mengatakan satu teguran, dia punya leher itu jadi taruhannya. Jadi kapan konteks yang tepat untuk menegur? Kalau kita cari waktu untuk negur, cari waktu udah bijaksana dan segala macam. Cari waktu dan tempat yang tepat, mungkin tidak pernah datang saudara. Kalimat teguran itu harus diberitakan juga, baik atau tidak baik waktunya. Tapi bukan dengan hostile lah ya saudara ya. Bukan tanpa bijaksana. Jadi jangan pilih either or gitu ya saudara. Tapi kita bisa lihat both end gitu. Kita menegur tentu dengan kebijaksanaan. Tapi tidak bisa ditunda terus. Cari waktu yang tepat. Mungkin tidak pernah datang saudara. Maka kalimat ini adalah kalimat yang menegur. Injil itu adalah penuh kuasa saudara. Dan waktu dia diberitakan, dia akan menyatakan kuasanya. Nah ini yang kita kerjakan sekarang. Kita orang di dalam Tuhan. Dan kita itu punya panggilan untuk menghidupi iman kita bukan hanya di ruang private tapi juga ruang publik. Dan kita nyatakan ini dimanapun kita berada. Saudara. Seperti Injil ini diberitakan dengan polemik yang sangat tinggi di dalam konteks kerajaan Romawi hari itu. Ini resiko nyawa saudara. Ini resikonya nyawa. Waktu orang-orang Kristen hidup itu resiko mereka adalah nyawa mereka. Hari ini bagaimana? Konteksnya harusnya tetap sama saudara. Sekarang ini yang kita bisa lihat ya saudara. Saya mau ambil kasih satu contoh ya. Tadi saya kutip Yesaya 40. Sekarang kita lihat. Satu contoh yaitu di dalam Yesaya 47. Kalimat seperti ini mungkin adalah kalimat yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh orang-orang yang di dalam keadaan saat itu. Ambil contoh ya. Satu bagian ya. Yesaya 47. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca buat kita. Ini adalah kutukan kepada Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebut lagi manis dan genit. Ambil batu kilangan, gilinglah tepung, buka kerudungmu, angkat sarungmu, singkapkan paha, seberangi sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami Tuhan semesta alam namanya yang maha kudus Allah Israel. Kalimat seperti ini melegakan gak saudara? Melegakan sekali ya saudara ya. Kalimat seperti ini memberikan pengharapan. Memberikan pengharapan saudara. Tetapi ini adalah bagian yang belum dinyatakan pada waktu itu. Waktu Roma maksudnya ya. Kristus tidak lagi datang sebagai raja yang menghakimi. Nanti kali kedua dia akan datang secara full kuasanya, menyatakan penghakimannya. Jadi pengharapan eskatologi itu ada di akhir zaman. Bukan di dalam keadaan sekarang. Kita tidak bisa campur aduk saudara ya.
Tidak ada kesakitan lagi, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada masalah ya. Terus financial freedom tinggal tambah satu-satu lah ya saudara. Itu bukan sekarang. Itu nanti waktu Kristus datang. Maka kalau kita menarik pengharapan eskatologi masuk ke dalam konteks hari ini, bisa gugur semua iman kita. Kan gitu. Kita masih sakit, sebentar flu lagi, kan gitu ya. Flu tidak berkesudahan saudara ya. Ini nggak usah ngomong financial freedom. Flu aja nggak bisa bebas dari flu. Mau suntik berapa kali juga nggak bisa saudara. Jadi kita kalau tarik itu ke sini, maka akan mendatangkan pergumulan yang tidak perlu. Kenapa? Karena rasa kok saya jadi kurang beriman dan lain sebagainya. Kenapa hidup miserable padahal udah ikut Tuhan. Loh, kita memang masih dalam konteks penderitaan dan pergumulan. Maka ini bagian yang penting saudara. Oleh sebab itu, syair Yesaya 47 itu digenapkan kalau dalam konteks Roma itu bukan di dalam waktu itu. Tetapi di dalam kedatangan Kristus kali kedua saudara. Nah oleh sebab itu ya sekarang saya akan ajak kita lihat satu peristiwa juga di dalam satu sejarah. Ini salah satu contoh ya. Pada waktu apartheid, politik kulit hitam. Itu ada seorang archbishop namanya Desmond Tutu dari Afrika Selatan. Dia lagi mengatakan kepada orang-orang di dalam belahan dunia yang lain. Kamu itu tidak bisa objektif di dalam menilai bagian ini. Kamu tidak bisa mengatakan kami tidak berpihak. Kenapa? Karena gambarannya kamu sedang lihat gajah yang besar lagi injakin ekor dari seekor tikus. Kamu kalau mau ngomong tidak berpihak, pinggirin dulu gajahnya. Maksudnya apa? Kamu kalau lihat kami yang lagi dianiaya, kamu tidak bisa mengatakan bahwa saya akan objektif menilai kamu punya keberdosaan dan segala macam. Masing-masing ada salah dan benar. Kamu harus pinggirin dulu. Itu adalah berita yang semua orang mau dengar, saudara. Tetapi ini yang sekarang kita mau masuk ya. Di dalam Lukas pasal 13 yang dari awal tadi saya sempat sebut ya. Ini bagian terakhir yang kita mungkin coba elaborate ya. Lukas 13. Kita lihat kalimat Tuhan Yesus. Saudara. Di dalam Lukas 13. Ayat pertama sampai yang kelima. Ini kita mengingat bagaimana Kristus di dalam momen-momen tertentu. Itu kalimatnya tajam sekali. Menegur apa? Hal yang paling penting. Dosa. Pasal 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang. Membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara, kalau kita memahami situasi ini, orang-orang yang datang itu bukan lagi mau ngomong orang yang mati dosanya besar. Mereka lagi mau ngadu. Tuhan, ya kira-kira demikian ya. Ini ada Pilatus bunuhin saudara kita lagi dalam konteks beribadah. Orang ibadah dibunuh. Itu kan konteksnya lebih sadis ya saudara. Orang dibunuh di pasar kan beda dengan orang dibunuh di gereja kan ya saudara. Sekarang yang dilakukan adalah ini Pilatus lagi bunuh orang ibadah di dalam tempat ibadah. Responnya adalah harusnya ekspektasi mereka. Ekspektasinya adalah Pilatus, keturunan ular beludak atau apapun lah ya saudara. Itu kan responnya. Dan mereka ini mau mengadu, mencari pembelaan, pembenaran atau penghiburan. Itu yang dicari oleh orang Israel yang ngadu ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu pikir dosa mereka lebih berat dari dosa kamu? Waduh, kalimat ini kan berat saudara. Saya ini korban loh, teman saya yang mati misalnya gitu kan ya. Kamu pikir dosa mereka lebih berat dari dosamu? Kamu kalau tidak bertobat akan mati seperti cara yang seperti itu. Terus tambahin lagi ya. Ini kan cuma bawa satu kasus. Ditambahin sama Tuhan Yesus. Kasus menara Siloam yang jatuh. Kamu tahu 18 orang yang mati timpaan tembok? Kamu pikir dosa mereka lebih besar dari seluruh orang di Yerusalem? Kalau kamu semua tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang demikian. Itu teguran apa saudara? Teguran untuk menyadarkan mereka pentingnya bertobat. Pada waktu mereka lagi minta apa? Pembenaran diri. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di dalam Natal ini apa yang kita renungkan? Balik lagi, yang kita renungkan adalah anugerah Tuhan yang terbesar, menyelamatkan kita pendosa yang terbesar juga.
Karena kita ini berdosa kepada Allah yang tak terbatas. Jadi waktu kita berdosa, dosa kita langsung tak terbatas, saudara. Itu celakanya. Kalau kita utang sama orang, kita bisa bayar, saudara. Tapi sekarang kita berhutang kepada Dia yang tidak terbatas. Langsung kacau konsep berpikir ya. Bagaimana sekarang konteksnya? Maka kita ini pendosa yang besar sekali. Dan sekarang terima anugerah yang besar juga. Maka dari awal tadi kita bilang ya, ada paradoks di dalam konteks kita merenungkan Natal. Satu bicara sukacita yang terbesar, tapi sukacita yang terbesar ini tidak bisa kita hidupi tanpa kesadaran bahwa kita juga adalah pendosa yang terbesar. Ini adalah Natal, saudara. Jadi di dalam Natal mari kita bersyukur. Bersyukur karena Tuhan menebus dan mengampuni dosa kita. Tapi berita Natal ini juga perlu diberitakan kepada orang lain yang belum kenal Dia. Dan itulah sebabnya iman kita, sekali lagi, bukan hanya iman yang di dalam ruang private saja, tapi dinyatakan keluar. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur untuk waktu kami boleh merenungkan peristiwa di dalam sejarah. Yang mana kami melihat Allah kami adalah Allah yang berdaulat, yang mengendalikan sejarah, yang memimpin umat Tuhan kemanapun dan bagaimanapun peristiwa yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati orang-orang kudus di masa yang lampau, Tuhan berkati kami. Berikan kami keberanian, berikan kami hati yang cinta Tuhan. Bakar hati kami Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi orang-orang yang bersuka cita. Orang-orang yang boleh membawa pesan damai sejahtera ini kepada orang yang ada di sekitar kami. Biarlah bukan hanya kami yang menikmati Natal ini, tapi banyak orang lain juga menikmati berita sukacita yang besar ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit.